Oke, selamat datang semuanya. Oke, kita mulai dulu ya dengan, Mbak Nunung dan Mas Ibnu. Boleh nggak cerita siapa kalian, pekerja usaha apa yang sedang dijalankan sekarang? Ya, halo semuanya peserta webinar 140. Gimana ya? Nama saya Ibnu gitu. Pemilik atau pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan. Dalam ini menunya cakwe, cakwe. Yang saya beri nama cakwe gerage gitu. Sejak kapan mulai jualan cakwenya? Eh, Jualan mulai kurang lebih seingat saya tahun 2018-an dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan Alhamdulillah, sampai detik ini gitu loh. Sampai- hebat. Ya ini yang kita bikin penasaran nih mau dengar ceritanya gimana. Kalau Mbak Nunung sendiri bagaimana? Sudah bisa perkenalan diri? Iya, bisa. Saya Nunung Nurhaidah, bisa dipanggil Nunung. Saya sekarang lagi ada di Taiwan. Alhamdulillah, tepatnya di Changhua. Oke. Asal, Mhm. ah, asalnya dari Cirebon. Cirebonnya daerah mana ya? Cirebonnya daerah Ciwaringin. Thank you udah kenalan. Kenapa nih sih dulu milih buat cakwe gitu? Apa yang bikin yakin ini bisa jadi sumber penghasilan? Kalau memilih cakwe sih kayaknya hasil dari itu ya Mbak. Hasil dari kayak semacam ikhtiar lah gitu. Soalnya sebelum sebelum saya jualan cakwe udah banyak menu yang saya jual gitu. Kayak awal-awal ngetes mental, pernah jualan es kelapa, pernah jualan seblak, pernah jualan soto, kayak cemilan-cemilannya kayak semacam apa bakso bakar, sosis bakar, bakso goreng itu udah pernah semua gitu. Jadi pada saat ketemu cakwe itu ya nggak sengaja aja sih. Kebetulan saya waktu itu jualan es jelly. Nah kebetulan juga samping saya itu jualan cakwe. Jadi saya perhatiin aja, kok kayaknya enak ya gitu loh. Kok kayaknya enak terus kalau mikir secara untung kayaknya gede juga gitu. Jadi pada saat itu langsung pulang dari pas jualan tersebut, ya saya kan keterbatasan kayak semacam yang nanya-nanya gitu, ada nggak ada gurunya, jadi saya ngandelin teknologi. Jadi saya punya HP yang lumayan agak bagus, jadi tutorial di YouTube. Nah, itulah awal mulanya tutorial di YouTube, malam, paginya langsung dicobain. Yang nggak peduli rasa, nggak peduli apa, yang penting jadi aja. Pas digoreng itu cakwenya ngembang. Nah udah, selebihnya kayak yang ngebenerin dari rasa, dari adonan, dari segala macamnya sambil berjalan sampai saat ini gitu. Oh begitu ya. Jadi kalau waktu Ya, kenapa pas ngelihat yang jualan cakwe, wah kayaknya nih enak gitu dibandingin dengan yang ya, dijualin waktu itu. ya. Kayaknya enak, terus kayaknya untungnya bener kata yang komen, yang peserta yang komen hampir 50% itu ya kurang lebih ya iya gitu. Oh begitu ya. Menarik. Apa karena bahannya lebih murah? Kalau bahannya lebih murah bisa jadi, cuman kalau misalkan makanan itu yang homemade atau bikinan pribadi, bikinan sendiri itu otomatis secara otomatis itu untungnya lebih besar gitu loh Mbak. Kayak yang komen ada yang jualan cilung gitu pasti pasti besar, untungnya besar. Karena ya kita bikin makanan sendiri bukan yang dari toko kayak misalkan sosis yang serba 2.000 kan ada sosis tuh. Sosis aneka frozenan gitu kan ada. Nah, itu kan kita belanja dari pasar, kita jual lagi gitu. Jadi untungnya lebih tipis. Nah, Hmm. kalau misalkan contoh dari Cilung kan berarti dari eh, tepung tapioka kalau nggak salah. Nah, kita kan diolah lagi tepung tapioka tersebut. Diolah, jadilah Cilung gitu. Jadi otomatis untungnya lebih besar dan lebih bisa dihandle gitu loh. Cara eh, kita pengeluaran sama pemasukannya bisa dihandle. Kalau misalkan
homemade atau bikinan bikinan sendiri. Nah, waktu pertama kali nih, Mas Ibnu cerita ke Mbak Nunung, gimana kalau kita usaha cakwe aja? Waktu itu tanggapannya gimana? Reaksi dari Mbak Nunung? Ya kalau istri ya selagi masih halal ya pasti mendukung lah gitu loh. Pasti mendukung. Aku mau dengar dari Mbak Nunung kayak gitu. Gimana sih kerjasama barengnya gimana gitu pas mendengar juga. Kalau aku mah ngikut aja selagi tujuannya benar. Tapi pokoknya aku itu di belakang suami itu eh, selalu ngedukung apapun itu. Terus ngobrol, di diskusi, jadi terus pas dicoba belanja, terus praktek bikin adonannya itu tuh eh, bisa bisa dicoba gitu. Terus ya lancar, alhamdulillah. Jadi intinya aku mah aku tuh dukung aja gitu apa selagi masih halal kerjanya gitu. Oke, jadi ngerti ya tahap pertamanya begitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, berarti waktu pertama buka ini modalnya berapa ya? Dan ngumpulin modalnya dari mana? Bisa dari Ya itu tadi sebelum saya jualan cakwe kan eh, berdekatan itu Mbak. Jadi misalkan kalau nggak salah hari Kamis saya jualan es jelly. Nah, untung dari es jelly itu nggak langsung dipakai, jadi langsung belanja bahan baku atau bahan bakunya cakwe gitu. Nah, langsung dibelanjain itu kurang lebih, saya ingat saya 150.000 lah. 150.000 itu untuk penjualan berapa hari? Kalau dulu 150.000 bisa nyampe 2 hari 3 hari kan masih masih belum pada yang kenal dan baru promosi juga baru baru tampil lagi juga dengan wajah baru cakwe gitu. Nah, aku penasaran karena ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya juga. Mhm. Cuman yang ini nih ya, ada gambar cakwe geragenya saya lihat desainnya seperti ini. Ini memang dari awal memikirkan nama cakwe gerage dengan wajah ini tuh ceritanya gimana sih? Kalau soal penamaan cakwe grage itu kebetulan saya kan benar-benar dari daerah, dari desa, dari kampung gitu. Nah, saya bangga aja pakai nama grage kan secara arti atau filosofis grage itu kan nama lain dari Cirebon. Cirebon. Nah, sebelum sebelum jadi nama Cirebon dulunya Cairebon, Caruban, sebelumnya lagi paling tua itu Grage, Grage dulu gitu loh. Itu kayak semacam sejarah lah. Saya kan suka suka sejarah, apalagi sejarah daerah gitu. Kalau misalkan desain ada logo Nun, itu kan logo logo Cak Nun. Mungkin teman-teman pada tahu Cak Nun MH Ainun Najib budayawan sekaligus tokoh agama gitu. Beliau kan beliau kan punya kayak semacam forum yang namanya Padang Bulan itulah. Saya sering jamaah online-nya gitu dan saya ngefans banget sama suka takdim ngefans sama Cak Nun tersebut. Jadi saya ambil logonya aja, logo Nunnya itu buat di gerobak cakwe. Kalau logo karakter ini bagaimana? Karakter yang di... Karakter sama saling berkesinambungan. Jadi saya suka kedaerahan, saya suka kesenian, saya suka yang gitu. Jadi saya ngambil kayaknya kalau wayang unik deh gitu loh. Hmm. Kayaknya unik. Nah, wayangnya bukan wayang yang apa ya dianimasikan. Jadi kan lebih lebih kelihatan kekinian. Jadi Iya. lebih tepatnya gitu sih kalau soal penamaan atau desain logo-logo di gerobak atau di spanduk cakwenya. Jadi Ah, kalau waktu beli, tadi kan udah beli modal 150.000, tapi kan biasanya kalau jualan harus punya brandingnya ya, contohnya ini cakwe gerage yang bersejarah gitu. Jadi dapet desainnya dari mana itu gambar ini? Apakah minta temen atau cari sendiri? dari ya sampai saat ini sih ya kita kreatif aja manfaatin HP, manfaatin gadget untuk cari-cari sesuatu gitu kayak semacam kan ada tulisannya itu
Mungkin yang orang Cirebon atau Majalengka yang bagian barat mungkin Ngerti. tahulah tulisan tulisan tersebut, ngerti lah. Ora pati enak tapi lumayan payu gitu. Artinya apa? Yang jadi yang kalau di bahasa Indonesia kan nggak begitu enak tapi lumayan laku gitu loh, Mbak. Oh gitu. Iya. Lucu juga Jadi ya. anti mainstream lah. Kita pengen kalau kalau yang lain kah enak, gurih, lezat, nikmat ini itu, kalau saya enggak. Saya lebih ke ya gitu, nggak begitu enak. Jadi pas awal mulai ini tantangannya apa ya yang paling terasa gitu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang tantangan enggak juga sih ya, Mbak. Karena kami atau saya eh, nomaden gitu, nggak mangkal. Nah, yang penuh tantangan sebenarnya saya tuh salut sama pedagang yang mangkal, itu salut banget. Keren, hebat, angkat topi lah. Kalau saya kan nomaden, berpindah-pindah tempat gitu. Apalagi di sini saya didukung sama pasar malam. Pasar malam yang tiap hari atau tiap malam itu pasti ada di desa-desa tertentu. Dan desa-desa tertentunya itu saling berdekatan gitu. Jadi kalau dibilang tantangan kemungkinan nggak ada lah. Nggak ada tantangan, yang intinya ya kita ngalir aja dulu. Yang penting kita berangkat, urusan rezeki katanya yang di atas yang ngasih gitu loh. Mbak Nunung bagaimana waktu itu pas awal mula usaha? Waktu masih di rumah gitu ya. Mhm. Kalau aku sih awal-awal jualan itu kalau dibilang tantangan pasti ada ya, bis kalau di awal-awal gitu. Awalnya kalau aku sih yang pertama males, eh, ngilangin rasa malesnya itu kalau awal-awal mau jualan itu kadang-kadang suka ada rasa malesnya. Apalagi kan aku yang di rumah waktu waktu masih aku di rumah sih kan suami yang keluar, aku yang di depan rumah gitu. Terus tantangannya kalau awal-awal dulu sebelum terbiasa sama jualan itu eh, mangkal di depan, ya nggak mangkal juga ya, maksudnya ya sambil ngisi waktu kosong aja di rumah. Jadi aku yang di rumah, suami yang keluar. Betul. Awalnya itu eh, aku ingat tantangannya itu kalau ketemu sama teman lama atau seenggaknya ketemu aja sama temen gitu. Pasti aku tuh masih awal-awal iya kadang-kadang masih suka ada rasa minder, malu ketemu sama temen. Aku jadi maksudnya aku pedagang gitu kan, pedagang kaki lima. Mungkin bagi orang-orang teman-teman yang udah hebat kali ya, yang udah sukses, aku mah masih masih jadi pedagang kaki lima gitu. Tapi aku lama-lama nambah tahu, nambah kelamaan gitu. Jadi alhamdulillah aku sekarang jadi ngerasa lebih bangga gitu. Bangganya apa? Karena aku nggak ngerepotin orang kok. Aku nggak minta, maksudnya nggak minta-minta dan dengan hasil jualan itu tuh aku jadi ngerasa bangga kalau aku dapet 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 uang itu tuh jadi aku bisa nyukupin nyukupin anak karena ada anak di rumah bisa ngasih jajan seenggaknya 1.000 atau 2.000 jajan bareng sama ibu mertua di rumah kan aku masih numpang gitu ya. Numpang jadi awal-awal tantangannya itu sih buat aku sendiri ya itu buat aku pribadi awalnya gitu masih ada suka minder tapi lama kelamaan alhamdulillah udah jadi terbiasa malah jadi bangga gitu. Nah, ya penting banget loh untuk jujur juga ya, awal mula tuh Mm-mm, perasaan kita mm-mm. gimana dan kita secara mental bisa menghadapi itu. Terus kalau misalnya untuk terus menarik pelanggan itu gimana ya caranya? Mungkin Mas Ibnu bisa bagi cerita dulu. Hmm. Kalau menarik pelanggan, ya itu tadi salah satunya kan itu kayak apa, timeline atau tagline-nya yang di gerobakan itu. Jadi setiap kali ada, kalau misalkan ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau anak-anak yang baca itu kan pasti tersenyum gitu loh. Kan agak agak bener-bener anti mainstream dan agak lucu. Kok makanannya sendiri dibilang nggak terlalu enak kan gitu loh. Nah, paling kalau misalkan komunikasi sama pelanggan ya sebisa mungkin, kalau saya pribadi sih ngelakuin kayak pendekatan kayak bercanda sesuai umur. Kalau misalkan anak-anak ya bercanda sama anak-anak, kita jadi anak kecil gitu. Kalau misalkan sama orang dewasa ya kita bercanda tapi
dalam konteks yang sopan, yang nggak terlalu gimana-gimana gitu. Sejauh ini sih ya kayak gitu sampai saat ini. Jadi ya alhamdulillah udah berjalan 7 tahun ini ya rata-rata yang beli sama saya atau yang doyan cakwe itu ya kurang lebihnya ya bener-bener pelanggan, mukanya nggak asing gitu, sering ngobrol. Jadi udah kayak teman, kayak keluarga aja lah. Pelanggan itu saya anggap sebagai teman atau keluarga gitu, yang saling ngasih rezeki. Ini berarti pelanggannya karena nomaden ada di berapa tempat ya? Eh, Kalau saya pribadi, kalau misalkan untuk saat ini pasar malam itu cuma ngambil 3 malam. Nanti malam ini malam Minggu di depan rumah kan ada pasar malam. Nanti malam Senin di desa sebelah, malam Seninnya lagi di desa sebelah. Nah kalau setiap harinya, kalau misalkan paginya, kalau anak-anak sekolah atau anak sekolah itu udah pada aktif belajar, apa ya saya pindah-pindah ke sekolahan dari sekolah satu ke sekolah yang lain gitu. Ada berapa sekolah jadi yang dikunjungi biasanya? Kalau misalkan tenaga kita dan waktu Mbak Nunung masih ada di rumah sih ya hampir kurang lebih antara 5 sampai 10. Sekarang udah dikurangin karena Mbak Nunungnya nggak ada di rumah. Saya juga masih kayak yang pagi ngantar sekolah, nanti jam 10 saya udah ada di rumah gitu, jemput anak. Nah, jadi sekarang terpaksa pikiran atau tenaganya harus dibagi sama anak juga karena jadi ibu dan bapak. Sekarang yang masih aktif itu kurang lebih 5 sekolahan lah, Itu juga udah dari sekolah saya. Ya banyak. udah lumayan. Ya saya kan kalau misalkan di sekolahan berangkat minimal jam 7 pagi. Minimal. Paling-paling lambat itu jam 7 pagi. Jam 6:30 pagi paling lambat. Jam Wow. setengah 7 pagi itu udah ada di sekolahan A. Nanti sekolahan A tersebut udah pada masuk orang apa anak-anaknya, nanti saya pindah ke sekolahan yang B gitu. Hmm. Kalau di Cirebon istirahat SD kan, kalau misalkan sekolahan SD istirahatnya jam 9. Jadi jam 9 saya sudah harus ada di sekolahan yang B gitu loh, Mbak. Hmm, gitu. Jadi berpindah-pindah. Nah, makanya eh, untuk usaha kayak semacam kuliner kayak gini, kalau misalkan mangkal, yaitu saya angkat topinya itu harus benar-benar sabar dan ya benar-benar ikhlas lah. Karena kita bukan jemput bola, malah kita yang nunggu bola gitu loh. Kita nunggu pelanggan yang datang. Kalau saya kan jemput bola, jadi saya yang cari keramaian gitu. Begitu. Kalau dari Mbak Nunung gimana? Kan juga mangkal ya. Menarik. Waktu menarik Mm-mm. pelanggannya gimana gitu waktu mangkal di rumah Mm-mm. sekolah-sekolah. Ya, nggak beda jauh sih. Yang penting jangan cemberut. Senyum, pokoknya. Ya, biasa kayak gitu. Jadi intinya ramah. Terus yang paling penting itu kan sopan gitu ya Mbak ya. Jadi ngomongnya nggak sembarangan. Sama Ya, kayak Mas Ibu kalau di rumah aku. ya Hmm, sebisa mungkin kita ramah lah gitu, ramah sama pelanggan karena ya kita dapat duit juga kan dari pelanggan gitu loh. Jadi ya saling menghormati, saling menghargai sama pelanggan juga gitu. mm-mm. Kalau bercanda jangan terlalu berlebihan yang sampai menyinggung. Iya, berarti customer service-nya bagus sekali ya. Jadi sangat mengerti gitu pelanggan, sangat sopan. Mantap. Kebetulan kebetulan saya juga baru lulus SMA saya pernah kerja di Alfamart gitu. Jadi dari situ kita belajar attitude atau tingkah laku atau attitude ngadepin customer kayak gimana gitu. Kalau di Alfamart kan selamat pagi, selamat datang di Alfamart gitu loh. Nah kadang-kadang sering saya praktekkan sama pelanggan. Jadi jadi ya kadang resmi, kadang kadang bercanda. Gitu ya. Wah, bagus banget. Ya kebetulan dulu saya kasir Alfamart juga, pramuniaga di Alfamart. Jadi secara eh, customer service atau attitude untuk pelanggan itu ya saya udah ada basic gitu. Hmm.
Kenapa bisa memilih untuk wirausaha gitu dari Alfamart ke jualan kaki lima? Karena karena saya nggak orangnya nggak mau diatur, Mbak. Kalau misalnya dari dulu emang nggak mau diatur, jadi daripada saya kerja kerja sama orang ya udahlah minimal walaupun cakwe juga saya kan bosnya gitu loh. Betul Itu sekali. ya terinspirasi dari omongannya Bob Sadino itu loh. Sekecil apapun usaha kita, di situ kita bosnya gitu. Nah, saya ke-trigger banget sama yang kata-kata itu. Jadi ya saya lebih baik keluar lah, cari usaha sendiri gitu. Mantap sekali. Nah, saya juga sering dengar nih dari teman-teman, biasanya kalau jualan tuh ngalamin sepi gitu. Kayak tadi yang cerita 6 bulan rame terus tiba-tiba sepi. Mm. Atau yang lebih parah lagi, yang pelanggannya ngutang terus gitu. Akhirnya nggak balik modal. Nggak ngalamin ini. Kalau saya kan eh, kayak semacam keliling ya, jadi semi keliling gitu kayaknya nggak ada yang ngutang deh. Palingnya kayak gitu loh. Kayak yang uang pecahannya gede kayak 100.000 saya belum ada kembaliannya. Paling saya suruh tak bawa dulu nggak apa-apa gitu. Ada yang kembali, ada yang nggak kembali ya ya kalau misalnya nggak kembali ya udah itu resiko aja. Kita kita ikhlasin aja, hitung-hitung sedekah lah gitu. Kalau kayak yang 6 bulan atau beberapa bulan sepi itu ya kemungkinan besar itu mangkal, Mbak. Kalau mangkal emang kayak gitu. Rumus mangkal itu setahun nggak boleh libur loh, Mbak. Nah, kita tiru kayak kayak warung Madura, warung Kuningan yang sudah beredar di sini kan. Itu kan punya timeline atau tagline-nya warung Madura itu tutup kalau kiamat kurang setengah hari. Jadi jadi 24 jam non-stop buka terus. Lebaran juga buka. Warung Madura kayak gitu, Mbak. Jadi ada kata-kata yang unik ya itu. Warung Madura tutupnya nanti kalau kiamat kurang setengah hari lagi baru tutup gitu. Wah, harus kerja keras ya. Jadi memang ada keuntungan kaki lima itu yang nomaden. Jadi kita nggak perlu Ya, ya, ya. ekstra. Mhm. Oke. Kalau misalkan mangkal mangkal ya saya jujur aja belum sanggup atau belum kuat gitu karena ya kita nunggu bola. Contoh kita buka jam 8 pagi sampai jam 4 belum tentu itu dapat uang berapanya. Nah, kalau misalkan saya kan udah bisa ditarget nih. Contoh kayak pasar malam nanti malam saya udah ada gambaran udah dapat uang segini aja gitu loh. Nah, meleset entah itu berkurang atau lebihnya paling nggak terlalu jauh gitu. Kalau kebiasaan saya di pasar malam atau di sekolahan-sekolahan kayak gitu. Tapi kalau mangkal itu udah nggak bisa diprediksi sama sekali, Mbak. Salut, angkat topi lah buat pedagang kaki lima yang mangkal itu keren, keren. Kesabarannya hebat. Hmm, menarik. Em, kalau misalnya Mbak Nunung gimana? Pernah nggak ngalamin sepi gitu waktu mangkal atau ada yang ngutang? Kalau ada yang minta ngutang gimana biasanya Mbak? Kalau aku kan di rumah eh, apa ya cuman ngebantu jadi nggak terlalu sedetail kayak Mas Ibnu. Soalnya kan aku nggak ada yang ngasih gitu jadi nggak terlalu berharap yang aku kan di rumah gitu jadi sedapatnya aja jadi dari akunya sendiri itu udah ikhlas dulu gitu loh Miss jadi karena pulang sambil nunggu suami jualan di rumah jadi akunya yang di rumah gitu jadi kalau misalkan ada orang yang kayak apa namanya kalau sepi atau apa ya akunya juga udah ya namanya juga orang mangkal gitu jadi kitanya nunggu kan nunggu nunggu orang jadi nggak terlalu berharap besar gitu jadi sedapatnya aja kalau buat yang orang utang itu kayaknya ya mungkin ada tapi nggak terlalu besar jadi ya udah nggak apa-apa malah kalau aku yang di rumah malah kadang-kadang ya udah aja ngasih gitu kadang mungkin saking nggak adanya jadi akunya ya udah aja kasih dan iya kadang sama kayak Mas Ibnu gitu kadang belinya nggak seberapa uangnya gede jadi akunya udah ikhlas duluan
Seperti itu sih, Miss. Nah, kalau sekarang nih kan banyak yang jualan. Apakah nggak ada kayak yang jualan cakwe juga di sekitar gitu yang berusaha menyaingi? Kalau misalnya ada persaingan yang ketat gini, strategi gimana ya supaya usahanya terus jalan? Eh, Selama sejauh ini sih satu kecamatan Ciwaring ini tuh yang jualan cakwe itu baru dua, baru ada dua. Itu senior saya yang mungkin pernah dengar Pondok Pesantren Babakan. Nah, itu yang senior saya itu di situ wilayahnya gitu. Kalau saya di luar pondok pesantrennya. Jadi ya kalau misalkan dibilang saingan atau cara bertahan dari saingan ya saya nggak anggap saingan gitu loh. Saya anggap partner aja. Kayak misalkan contoh ada yang jualan cakwe sama ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan berdekatan. Dan yang penting kalau misalkan khusus di sekolahan, kalau misalkan saya atau orang tersebut yang jualan cakwe udah ada di situ, nah satu dari saya atau yang lainnya itu harus ya ngerti lah kita harus pindah sekolah. Jadi kita di pedagang kaki lima kayak gini ada hukum yang nggak tertulis gitu loh Mbak. Kayak semacam hukum yang tidak tertulis. Kalau misalnya udah ada yang jualan cakwe ya kita harus sadar diri lah. Kita harus pindah atau cari tempat yang lain gitu. Jadi selama ini saya kayak persaingan atau apa itu saya nggak saya anggap saingan, malah saya anggap partner aja. Toh kalau misalkan orang lain atau jajanan lain tempatnya di samping saya, kalau misalkan dia laku saya juga laku. Jadi saya saling 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 menguntungkan aja lah Mbak. Jadi berpikir positif jangan lebih tepatnya jangan dibikin pusing kalau itu saingan kita gitu loh. Lebih baik kita mending nganggep dia partner kita. Apakah harga cakwenya dibandingkan gitu dengan kayak yang tadi gitu? Diajak ngobrol nggak? Oh gimana usahanya gitu? Atau kayak nggak gitu? Aku penasaran gitu, interaksi seperti apa dengan penjual cakwe yang satunya lagi. Oh enggak, kalau kalau itu enggak. Kalau ngobrol pasti ngobrol, cuman kalau soal jual apa ngejualnya berapa atau kayak gimana saya nggak pernah gitu karena dia punya menunya dia punya menu sendiri, saya punya menu sendiri dan kebetulan yang paling senior yang jualan cakwe itu di sini saya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalaupun ada yang jualan cakwe itu berarti bisa dibilang ya junior saya dia baru baru terjun ke cakwe. Selama ini sih nggak ada, malah nggak ada. Maksudnya pedagang cakwe itu bisa dihitung sama jari gitu loh Mbak. Nggak terlalu banyak, malah nggak terlalu banyak. Ya untuk wilayah Ciwaringin aja, cuman saya sendiri. Ciwaringin. Mm. Ya cuman saya sendiri. Kalaupun ada paling ya keponakan saya gitu yang jualin. Menarik. Ada yang mau ditambahkan juga mungkin Mbak Nunung? Kalau yang ini kayaknya Mas Ibnu yang lebih tahu. Hmm, oke, nggak apa-apa. Mm. Kalau gitu aku pindah ke pertanyaan bagian terakhir nih, cara mempertahankan usaha ya. Em, jadi kalau ke depannya ini targetnya seperti apa ya? Apa yang ingin kalian capai bersama gitu? Dan bagaimana cara kalian mengatur keuangannya sekarang gini untuk mencapai target itu? Karena kan sekarang LDR ya. Mungkin bisa dimulai dari, boleh dari Mas Ibnu dulu deh. Kalau saya nating tulus saja Bang, kayaknya nggak ada target deh. Yang penting yang penting kita besok masih bisa makan, masih bisa jualan ya udah hajar terus sampai kapanpun. Kalau misalkan kayak target untuk rumah ya bisa jadi karena Mbak Nunung berangkat ke situ kan pasti punya tujuan. Lebih tepatnya ya bikin rumah lah, bikin hunian entah itu sepetak atau dua petak yang kecil. Yang penting kita nggak kepanasan, nggak kehujanan kan gitu. Kalau untuk cakwe sendiri ya jujur aja, saya yang ngejalanin setiap harinya nggak ada target sama sekali. Nggak ada yang kayak bikin cabang atau kayak gitu nggak ada. Cuman ya yang ngalir aja lah. Yang penting jualan nanti juga toh. Kalau misalkan Allah udah ngasih rezeki, kayaknya saya juga udah jadi bos gitu loh. Entah itu gimana caranya, yang penting dijalanin aja dulu lah.
nggak ada target yang berlebihan. Kalau saya orangnya nggak muluk-muluk, nggak ngoyo-ngoyo banget gitu loh Mbak. Iya ya, Mungkin nggak tahu kalau kalau Mbak Nung mungkin beda itu. Mbak Nunung kayaknya udah kaget Ya, nih. Coba kayaknya cerita. kalau perempuan lebih menggebu ya, Miss ya. Kayaknya lebih menggebu kalau soal target atau tujuan keinginan buat ke depannya. Kalau aku sih emang yang paling paling utama itu emang usaha. Usaha itu emang bener-bener aku sampai sini juga emang aku ngusahain buat sama-sama buat keluarga kan gitu di rumahnya. Jadi emang tujuannya ya cita-citanya atau kepengenannya itu ya pengen ngembangin usaha gitu. Karena kan aku di sini nggak selamanya kan. Jadi ada pulangnya. Jadi emang tujuan tujuan awalnya emang pokoknya yang paling penting itu usaha. Yang penting jalan terus. Jadi alhamdulillah suami juga maksudnya nggak males gitu, Miss. Alhamdulillah. Jadi akunya selalu ngedukung di sininya dan makanya dengan suami nggak, maksudnya nggak males, nggak mentang-mentang istrinya ada lagi di luar gitu biasanya ya misalnya kebanyakan mentang-mentang jadi enak tinggal nerima gitu. Alhamdulillah suami nggak seperti itu, masih tetap bisa jalan, bisa jualan di pasar malam. Jadi aku yang paling diusahain itu ya di usaha karena aku nggak selamanya nggak di sini. Yang penting nanti aku pulang di rumah tetap tanggung jawabnya di suami. Jadi dengan suami masih mau kerja, masih mau jualan tiap hari, itu aja udah alhamdulillah gitu. Jadi nantinya nggak terlalu bergantung saya ada di sini gitu. Kalau yang kedua pasti rumah, rumah itu tapi aku juga sekarang karena maksudnya apa dibimbing sama suami juga jadi nggak terlalu kayak dulu menggebu sekali tapi tetap tetap maksudnya ada disisain buat tabungan ini buat usaha ini buat rumah gitu tetap disisain dari gaji saya gitu Miss. Jadi kalau nggak kayak gitu takutnya kan nanti habis-habis aja ya jadi tetap disisain. Terus yang ketiga itu aku cita-citanya mah kan udah punya anak jadi nabung buat pendidikan anak gitu, Miss. Itu harapan dan cita-cita. Mudah-mudahan Allah juga ngabulin doa kita. Seperti itu sih, Miss. Amin, amin. Amin, amin. Iya. Jadi nanti Kalau kira-kira cewek ya. ya nggak Mm-mm. apa-apa, bagus lah bisa bermimpi ya dan apa ya berusaha juga Mm-mm. gitu untuk mengejar cita-cita itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi nanti rencananya apa ya Mbak Nunung kalau misalnya sudah selesai di Taiwan supaya pas balik ke Indo ini keuangannya cepat tetap stabil gitu untuk pendidikan anak, untuk diri sendiri gitu. Itu bagaimana nanti? Untuk Mbak Kalau Nunung itu mah, ada iya, rencana? iya. Biar tetap stabil terus. Kayaknya, ya itu di usaha. Kayaknya bisa disambungin sama Mas Ibnu bisa jawab kayaknya. Tetap kembali lagi ke usaha yang di rumah kesehariannya gitu. Gimana caranya biar uang tabungan pendidikan atau buat buat rumah itu nggak mungkin mungkin kepake ke depannya tapi seenggaknya kita bisa balikin lagi uang uang tersebut gitu karena itu udah ada jatahnya masing-masing. Harapannya sih seperti itu. Oke. Am, coba aku tanya, pertanyaan yang sering didapatkan orang juga nih, gimana sih tips caranya membangun usaha bareng pasangan gitu? Gimana caranya bisa membangun kepercayaan, bagi peran, apalagi sekarang LDR gitu. Hmm, saya yang jawab ini. Boleh? Boleh. Apa tadi lebih jelasnya apa? Hmm, Tips cara membangun usaha bareng nih sebagai pasangan oh ya, gitu. iya kebetulan usaha ini kan ya benar-benar dibangun dari awal sama pasangan gitu. Kalau saya profesional aja, jadi eh, saya bagian cari uang, kasarnya gitu.
istri bagian di rumah ngedoain sama jaga anak-anak. Jadi ya intinya saling mendukung lah. Jadi lebih tepatnya saya yang bikin bahan baku sampai segala macam itu benar-benar dari tangan saya pribadi. Istri cuman bantu-bantu yang kayak yang ringan-ringan aja gitu loh. Jadi lebih tepatnya ya kita saling mendukung, terus keterbukaan antar istri, antar suami, maksudnya kita saling terbuka. Saya jualan dapat berapa, langsung dikasihin sama istri buat ngejaga perasaan istri gitu loh, biar ya intinya saya berusaha lebih jujur lah sama istri biar nggak menimbulkan pertanyaan atau salah paham yang nggak penting. Iya, Mungkin betul. ditambahin sama Mbak Nunung bisa. Ya, kalau tips dari aku sih buat yang LDR itu karena waktunya juga udah mepet ya, Miss ya. Pokoknya tipsnya itu nggak, saya bukan lagi ngeguruin ya, Miss ya. Kita sharing-sharing aja, sama-sama belajar. Pokoknya eh, karena pengalaman saya, pokoknya tips yang buat teman-teman yang lagi jauh sama pasangan itu, aku mah cuman bisa ngasih tahu, maksudnya apapun atau apa namanya, kalau ada masalah apapun yang di rumah sama pasangan kita itu didukung. Terus kadang-kadang tuh gini, Miss, intinya itu apa namanya tuh tahu kondisi pasangan kita. Kalau ya maksudnya tahu kondisi pasangan kita tuh kayak apa, gimana di rumahnya juga, maksudnya lagi enak atau enggak gitu. Jadi eh, iya di rumahnya itu lagi enak atau enggak. Jadi kita tuh bisa ngobrolnya itu lebih lebih nggak pakai nafsu, nggak pakai emosi gitu, Miss. Jadi pokoknya yang lagi LDR itu jaga jaga komunikasi, jaga hubungannya biar apa yang kita cita-citakan itu kesampaian, pulang ke rumah bahagia sama keluarganya, insya Allah sukses. Pokoknya nggak berantakan gitu ya, Miss ya. Soalnya kebanyakan itu kan takutnya kayak gitu kalau misalkan lagi jauh-jauhan itu. Jadi apapun selagi itu masih ranahnya positif, ya didukung pasangannya, jangan jangan maksudnya jangan egois lah, sama-sama tahu gimana kondisi saya yang di sini gimana, yang di rumah juga lagi gimana. Jadi ngobrol itu emang benar-benar harus kondisi kita sama-sama enak gitu biar nggak nggak kebawa emosi gitu. Begitu. Baguslah jadi komunikasi yang Iya, terbuka ya. Ya komunikasinya intinya itu, intinya kejujuran lebih penting lah Mbak. Maksudnya iya. saya yang di rumah berusaha jujur aja. Kalau saya sedang keluar apa gitu pasti saya ngomong mau kemana atau mau kemana biar nggak terjadi salah paham gitu. Ini jujur lah. Saya sebagai suami juga ya berusaha untuk jujur aja gitu. Nah, baik, terima kasih untuk sharingnya. Aku lihat ada beberapa pertanyaan nih. Jadi yang Iya. bertanya ada yang mau angkat apa buka suara langsung nggak? Kak Marni mau nanya langsung? Dia bertanya bagaimana? Boleh, boleh lah. Boleh, Wes, silakan. Eh, saya kan dulu pernah ya jualan kayak semacam kuliner gitu. Tapi misalkan kalau musim hujan, kalau pagi-pagi udah hujan itu perasaannya itu sedih atau gimana itu gimana cara Iya, betul. mengantisipasinya? Mungkin Mas Ibnu? Cara mengatasi musim hujan. Sebenarnya Udah mas ini ranah mengantisipasi perasaan. Perasaannya. perasaannya gitu. Ya sebenarnya ini masuk ke ranah spiritual sih ya Mbak. Maksudnya spiritual dalam arti agama gitu loh. Jadi kalau saya pribadi mau percaya hujan itu rizki. Eh, Jualan kita atau dagangan kita laris atau enggaknya itu juga rizki. Kadang-kadang kadang-kadang saya juga pernah jualan itu
hujan tapi malah nambah rame loh, gitu loh. Kadang-kadang yang cuacanya terang malah nambah sepi. Jadi ya kalau saya pribadi ngantisipasinya ya, ya udah yang penting kita usaha. Nah, urusan rezeki bener-bener yang dari Allah gitu loh. Jadi kita nggak terlalu ambil pusing. Kalau mau hujan, panas, angin nggak apa-apa. Yang penting berangkat lah. Urusan rezeki mau udah ada yang ngatur gitu. Jadi ranahnya spiritual kadang-kadang eh, kita juga belum awal-awal jualan. Saya belum bisa menerima gitu kalau misalkan jualan rame-rame hujan. Jadi pengunjung pada nggak ada, yang beli pada nggak ada itu. Awal-awal emang saya kayak gitu, cuman saya belajar, 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 belajar. Sampai detik ini ya, mau hujan, mau apa ya tabrak aja. Yang penting kita berangkat cari rezeki yang halal gitu loh. Insya Allah pasti dapat kok. Dan kita sepi pengunjung atau sepi pembeli juga itu bentuk rezeki yang lain dari Allah kan gitu loh. Jadi benar-benar ranahnya spiritual lah. Kita benar-benar selalu ngelibatin Tuhan atau ngelibatin Allah dalam gerak-gerik kita gitu. Kadang-kadang malah posisi istrinya yang kadang khawatirnya lebih gede kalau pada saat hujan gitu. Karena apa? Suami Mbak ya semangat aja berangkat. Ya Mbak, ya tadi yang nanya. Kadang nggak yang sedihnya itu manusiawi. Saya yang lebih sedihnya. Kadang yang di rumah nungguin dia pulang. Kalau misalkan saya yang lagi mangkal, kadang-kadang juga saya di sini juga sepi di rumahnya. Sedih, kalau ada perasaan sedih itu manusiawi. Tapi saya lebih sedih lagi karena suami yang di luar rumah, nggak ada di rumah sama kita gitu loh Mbak. Itu buat Terus aku yang di kadang-kadang rumah yang sedih. kadang gini loh, kadang yang kita anggap perjuangan susah gitu loh. Kalau misalkan kita udah agak enak hidupnya malah tambah lucu loh Mbak. Kalau diceritain gitu. Dulu kayak Jadinya kayak saya nantinya. kayak saya pernah jualan dari pagi sampai malam ya. Dari mulai bajunya kering, kehujanan sampai sampai kering lagi gitu karena berpindah-pindah tempat saya juga pernah ngalamin itu. Waktu itu kita ngejalaninnya emang sedih kayak 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 yang apa ya? Kayak kok gini amat gitu loh itu. Cuman pada saat sekarang udah agak enakan, udah settle hidupnya gitu. Udah settle hidupnya kayak kalau diceritain ya jadi bahan lelucon Jadinya aja kayak lucu. yang jadinya Heeh. lucu gitu. Kadang suka nginget nostalgia yang dulu-dulu. Ya Allah, iya kadang ya aku susah banget dulu gitu, Miss. Terus Mm-mm. sekarang diceritain lagi, diinget-inget lagi, jadi benar-benar ya Masya Allah. Ya perjuangan berat yang pada Perjuangan. saat itu kita anggap perjuangan berat yang pada saat itu kita anggap itu susah, menyengsarakan, tapi Mm-mm. sekarang kita bahas dengan enteng, dengan bercanda gitu sama istri. Jadi kalau ngantisipasi musim hujannya lebih tepatnya, kalau saya pribadi ya udah yang penting berangkat, mau kehujanan mau kepanasan nggak apa-apa berangkat. Rezeki Mm-mm. rezeki mah bukan dari saya, dari Tuhan atau dari Allah gitu loh. Iya, Jadi itu dia mungkin perasaan. bener-bener bener-bener dari sisi spiritual lah, dari sisi agama kita bener-bener Mm-mm. ya pasrah aja, yang penting ikhtiar judulnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab gitulah soal pertanyaan itu, Mbak.